Shalom, puji dan syukur karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Nas bacaan yang akan bersama-sama kita renungi pada hari ini, saya ambil dari kitab Ibrani pasal 2 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-18. Ibrani pasal 2 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-18. Namun pada saat ini saya hanya akan membaca ayat yang ke-10, 11, 15, dan 17. Dengan perikop, Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Demikian firman Tuhan. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu, itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Dan supaya dengan jalan demikian, Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal Ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya Ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Amin. Renungan pada hari ini saya beri judul kecil, yaitu Kasih Allah yang Memulihkan. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, tentu kita semua pernah mengalami yang namanya pencobaan. Pencobaan itu sendiri dapat terjadi di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja. Dan ketika pencobaan itu terjadi dalam kehidupan kita, sebagai manusia yang terbatas, sebagai manusia yang biasa-biasa saja, tentu kita akan mengalami kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, bahkan luka dalam hati kita. Dan pertanyaannya, mengapa demikian? Karena kita adalah manusia yang rentan. Nas bacaan kita pada hari ini sebenarnya juga menceritakan tentang sebuah pencobaan yang dialami oleh jemaat Kristen, yang mana pada saat itu mereka mengalami penganiayaan, keputusasaan dalam hidup mereka. Oleh sebab itu, penulis kitab Ibrani ini berusaha untuk meneguhkan, menguatkan, dan juga menghibur jemaat Kristen pada saat itu, supaya iman kepercayaan mereka tetap teguh, tetap kuat, supaya mereka tidak akan kembali lagi kepada kehidupan yang lama, supaya mereka tidak lagi meninggalkan Kristus, tetapi supaya mereka tetap kuat di dalam Kristus. Oleh sebab itu, penulis kitab Ibrani berusaha mengingatkan mereka bahwa sesungguhnya Allah yang mereka sembah itu memiliki kasih, yang mana kasih ini mampu memulihkan kehidupan mereka. Dan ini sekaligus menjadi perenungan kita bersama sebagai orang-orang percaya masa kini. Kira-kira kasih Allah yang memulihkan itu terlihat dalam hal apa? Ada 3 hal. Yang pertama, kita lihat pada ayat yang ke-11. Kasih Allah yang memulihkan terlihat bahwa Ia menguduskan. Ketika kita dikuduskan, artinya hidup kita ini disucikan, dimurnikan, dibersihkan. Ketika hidup kita telah dikuduskan, artinya kita diingatkan untuk selalu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Hidup dalam terang, bukan dalam kegelapan. Hidup tidak lagi menuruti keinginan daging kita manusia, tetapi hidup untuk menuruti keinginan dan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Sekalipun dunia menawarkan berbagai godaan, tantangan bagi kehidupan kita, tetapi kita tetap diingatkan untuk selalu hidup kudus dalam hati, pikiran, perkataan maupun tindakan kita. Lalu M yang kedua, kasih Allah yang memulihkan itu terlihat dalam pada ayat yang ke-15, yaitu membebaskan.
Jemaat Tuhan yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya bukan hanya kita manusia yang mengalami pencobaan, tetapi Kristus lebih dulu mengalami pencobaan dalam kehidupannya. Ketika ia diperhadapkan dengan pencobaan, tentu ia menderita, ia teraniaya, ia terluka. Oleh sebab itu, ketika kita manusia ini diperhadapkan dengan persoalan pergumulan hidup, tentu Kristus mengetahui apa yang kita rasakan. Oleh sebab itu, kita diajak untuk menyampaikan segala hal yang menjadi beban hidup kita. Sebab ia pasti akan membebaskan kita dari rasa takut, khawatiran, kecemasan, bahkan setiap hal yang membelenggu kehidupan kita. Lalu yang ketiga dan yang terakhir, kita dapat bersama-sama melihat pada ayat yang ke-17. Kasih Allah yang memulihkan terlihat dalam hidupnya yang mampu memberikan kedamaian. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, relasi atau hubungan manusia dengan Allah itu menjadi hancur, menjadi berantakan, menjadi renggang. Tetapi kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia ini mampu memperbarui, memperbaiki, dan juga mendamaikan relasi yang tadinya hancur. Oleh sebab itu, kita sebagai orang-orang percaya masa kini harus mensyukuri bahwa kehadirannya telah memberikan kedamaian bagi kehidupan kita. Selamat menghayati dan mensyukuri kasih Allah yang memulihkan melalui 3M. Menguduskan, membebaskan, dan juga mendamaikan. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Shalom. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Maha besar Engkau Allah, sebab nyata kebaikan, kemurahan, pemeliharaanmu dalam kehidupan kami umat-Mu. Terbukti pada saat ini, kami telah bersama-sama mendengarkan akan sabda firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang akan memetraikan firman-Mu dalam masing-masing loh hati kami. Sehingga firman-Mu tidak akan berlalu dengan begitu saja, berlalu dengan sia-sia. Tetapi firman-Mu yang akan selalu menuntun setiap langkah kaki kami. Ketika kami bersama-sama menjalani kehidupan kami di dunia yang fana ini. Bapa yang penuh dengan segala kebaikan dan pengasihan. Pada saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan hidup dan kehidupan kami untuk Tuhan. Setiap usaha, pekerjaan, tanggung jawab kami, biarkanlah ya Tuhan, hikmat, kebijaksanaan, boleh Tuhan anugerahkan bagi kami. Sehingga dalam setiap proses kehidupan kami selalu melibatkan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Begitu pula ya Tuhan, kami pun menyerahkan anak-anak yang mungkin saat ini dalam masa perjuangan, menempuh pendidikan, mencari pekerjaan, bahkan siapapun Tuhan yang saat ini diperhadapkan dengan persoalan hidup yang berat. Mohon Tuhan, Engkau memberikan penghibur, penguatan, sehingga mereka dimampukan untuk tetap kuat dan teguh dalam iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Begitu pula Tuhan, Engkau memberikan kepintaran, kecerdasan, ketekunan, kemampuan bagi anak-anak-Mu yang sedang dalam masa perjuangan. Sehingga di masa yang akan datang, mereka boleh meraih keberhasilan, kesuksesan yang hanya berasal daripada Tuhan saja. Bapa yang penuh dengan segala kemurahan, pada saat ini Tuhan kami menyerahkan setiap aktivitas kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan selalu menjaga, memelihara, dan melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.